Tunjangan PNS Solo dipotong demi tangani corona, nggak usah diributkan. Itu urusan internal. Ditulis oleh Widodo SP di steward.com. Ada berita mengejutkan datang dari Surakarta atau Solo terkait langkah penanganan dampak COVID-19 yang diambil oleh Pemkot Solo. Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo, membuat kebijakan memotong tunjangan, tepatnya tambahan penghasilan pegawai atau TPP Pegawai Negeri Sipil atau PNS di lingkungan Pemkot Solo. Seperti saya baca dari lansiran detik.com pada Sabtu pagi 30 Juli. Namun kebijakan yang diarahkan untuk menambal defisit anggaran kota Solo tersebut bukanlah keputusan sepihak dari wali kota, melainkan sudah berdasarkan persetujuan bersama. Menurut Ketua DPRD Solo, Budi Prasetyo, kebijakan tersebut sudah dibahas bersama Badan Anggaran atau Banggar DPRD Solo dan telah disetujui oleh DPRD Solo. Totalnya senilai 19 miliar rupiah, yang tak hanya berupa pemotongan tunjangan bagi para PNS Solo, tetapi sekaligus berupa semua kegiatan yang terkait aktivitas para abdi negara di kota Solo itu, termasuk pembangunan gedung BPBD, kegiatan dinas ditunda, makan minum, dan sebagainya. Meski mendukung penuh kebijakan tersebut, pengecualian untuk pemotongan TPP diusulkan oleh anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Solo, khususnya yang ditujukan bagi tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas. Alasannya, mereka tidak mendapatkan insentif dari pemerintah, berbeda dengan nakes rumah sakit yang mendapat insentif sekalipun mereka sama-sama menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Usulan ini seperti dilansir dari laman detik.com, masih akan dicek dan dipastikan dahulu oleh Gibran, karena terkait ketersediaan dana untuk penanganan COVID-19 yang sempat mengalami defisit sampai 92 miliar, tetapi kini kabarnya sudah teratasi. Bagi saya, tak ada yang aneh dengan kebijakan ini. Gibran, selaku wali kota, sudah berkoordinasi dengan DPRD Solo dan mendapat persetujuan. Jadi bisa dibilang kebijakan ini adalah urusan internal dari wali kota Solo dan DPRD Solo, selaku pembuat kebijakan resmi terkait pandemi COVID-19. Meski mungkin akan ada ketidakpuasan atau sedikit protes dari para PNS karena TPP-nya dipotong, ya tidak apa-apa. Itu hal yang wajar, tetapi sebaiknya mereka juga belajar untuk memahami keadaan yang ada. Apalagi jika mereka mau mengingat bahwa sebagian dari saudara-saudara sebangsa mereka yang berprofesi non-PNS sudah sejak lama menerima gaji yang tidak utuh karena jam kerja yang tidak utuh ketika ada kebijakan semacam PPKM. Sebagian lagi bahkan ada yang menerima THR dengan cara diangsur, jika memang keadaan keuangan perusahaan tidak memungkinkan. Beda lagi dengan para pedagang kecil atau usaha UMKM, yang pastinya mengalami penurunan omset penjualan sampai merugi karena adanya pembatasan di sana-sini, yang ditetapkan oleh pemerintah ketika kondisi darurat. Meski seminggu terakhir agak dilonggarkan lagi, jadi saya berharap tidak ada yang mengeluh atau protes terlalu keras. Cukup dibahas bersama pasangan saja, atau kalau masih jomblo yang curhat sama sohibnya. Tidak usah sampai keluar-keluar ke media daripada nanti malu sendiri. Itu kalau ada, tapi saya harap tidak sampai begitu, karena kita sama-sama ada dalam situasi prihatin. Selain itu, langkah yang dilakukan oleh Pemkot dan DPRD Solo ini terbilang masih sangat wajar dan tidak buruk-buruk amat. Jika misalnya dibandingkan dengan kepala daerah mana itu yang mengaku sudah kehabisan uang, tapi malah sibuk keluar-keluar di media, daripada menunjukkan upaya yang lebih keras lagi untuk menangani dampak pandemi di provinsi yang dipimpinnya. Ada lagi tuh, yang kabarnya sampai ngemis-ngemis ke kedutaan besar negara sahabat di provinsinya, yang kebetulan saja mereka berlokasi di sana karena status sebagai ibu kota negara. Sudah berniat minta-minta, pakai melangkahi wewenang dari Kementerian Luar Negeri pula. Untungnya, rencana ini segera ketahuan dan kabarnya surat itu pun ditarik. Meski tetap rasa malunya akan sukar terhapuskan begitu saja, bahkan menjadi rekam jejak sejarah yang memalukan negara ini. Pemimpin macam apa itu? Kau sama sekali tidak solutif? Namun giliran mengaku situasi yang terlihat membaik dan bersatu deh seperti pahlawan kesiangan. Giliran ada masalah dan program gagal, yang dijadikan sasaran kemarahan adalah anak buahnya. Padahal yang tidak becus sebenarnya pemimpinnya itu sendiri. Gubernur siapa sih yang terakhir saya sebut ini? Pilihan Anda bukan? Jadi yuk kita tanggapi slow aja soal kebijakan pemotongan TTP bagi para PNS di lingkungan Pemkot Solo yang sudah diputuskan bersama oleh wali kota dan DPRD Solo tersebut. Kalau misalnya ada politisi dari daerah lain, bahkan dari pusat yang kebetulan membaca berita ini, lalu mencoba memanas-manasi situasi, ya,
kita senyum-senyum saja. Wong bukan duit mereka juga kok yang dipotong. Begitulah kurang. Dungu kuadrat, kader Demokrat lawan DS saja keroyokan, kok nantang buzzer NKRI. Ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com. To the point, Andi Arief menuduh buzzer pemerintah penyebab rusaknya negara akhir-akhir ini. Lantas, ia menegaskan siap perang. Kemudian Rocky Gerung pernyataannya juga tak jauh beda. Bahkan menambahkan kalau buzzer itu dungu dan jahat. Ada pula Rahlan Nasidik yang membandingkan demo di saat presidennya SBY dengan menampilkan foto di akun sosmednya, seolah hendak mengatakan peran oposisi. Sungguh menggelikan, ia lupa atau pura-pura dulu masih zaman 2G atau 3G. Kasihan sekali sampai segitu upayanya. Baiklah, simak penjelasan berikut. Sudah kiranya cukup 3 orang itu saja dulu sebagai contohnya. Sebelumnya saya juga sudah menulisnya di sini. Demokrat siap perang lawan buzzer, netizen katakan tidak pada hal korupsi. Andi Arief, Rocky Gerung, dan Rahlan Nasidik rupanya sudah siap untuk dikuliti oleh para buzzer yang cinta NKRI. Pernyataan merusak negara, dungu, dan jahat adalah sebuah penghinaan bagi rakyat. Mereka tidak sadar bahwa tuduhannya itu sama saja ditujukan kepada rakyat, terutama kepada rakyat yang dengan sukarela menjadi pembela pemerintah yang terlihat memang sedang serius bekerja mengatasi kondisi saat ini yang butuh bersinergi. Nah, banyak rakyat yang membela pemerintah, lantas dipahami banyak tokoh oposisi sebagai buzzer ini jelas keblinger. Jika mau jujur antara buzzer pemerintah yang dimaksud oleh mereka dengan pembela pemerintah yang bertindak dan bergerak secara sukarela, karena kecintaannya pada sosok Jokowi itu memiliki tujuan yang sama untuk melindungi negeri. Jadi sebutan buzzer pemerintah atau buzzer rupiah itu siapa? Mengapa tidak sebutkan saja satu persatu orangnya jika berani? Lalu beberkan bukti-bukti secara otentik, jangan hanya menyebutnya secara general. Jadi jelas bukan ngambang tak tentu arah, tembakannya macam orang mabuk saja. Para oposisi juga simpatisannya itu sudah ngawur. Oleh karenanya boleh juga dong sebut dungu bahkan goblok kuadrat. Menyebut rakyat yang cinta tanah airnya dilabeli perusak negara. Apakah para kader Demokrat dan pengamat politik oposan yang pernyataannya cenderung menyesatkan itu tidak paham? Ada 170 juta rakyat Indonesia yang sudah melek internet. Ini sudah mulai masuk zaman 5G. Bangun, tidur kalian kelamaan miring pula. Ini bukan lagi zaman 2G atau 3G. Jadi jangan samakan kondisi sekarang ini dengan 10 atau 15 tahun yang lalu saat SBY sebagai presidennya. Ketika itu rakyat belum melek internet dan sosmed, karena smartphone juga tidak seperti sekarang yang dapat diperoleh dengan gampang. Era tahun 2000-an itu masih handphone Nokia atau BlackBerry itu pun masih terbatas. Apakah sampai di sini dapat dipahami? Sekarang ini zamannya big data. Segala hal bisa jadi berita dan konten. Apa iya hal begini saja perlu diajari? Ini sekaligus jawab upaya play victim Rahlan. Jadi wajar jika sekarang ini sebagian besar masyarakat dapat melihat lebih dekat nyaris tanpa sekat. Cukup lewat layar sentuh mereka serasa ikut menjaga negeri ini dari politikus busuk dan pengamat sesat. Hanya pandai berteori, berbusa-busa dengan kata kalimat yang hebat di televisi, YouTube, dan sosial media, tapi tidak berbuat nyata untuk rakyat. Duhai para politikus, pengamat sesat dan simpatisan pembenci Jokowi, apa mata kalian buta? Apa hati kalian penuh dengan hitam jelaga? Sehingga tidak ada ruang sedikit saja untuk mendinginkan suasana. Oh iya, apakah kalian tidak merasa ditampar ada rakyat Indonesia keturunan Tionghoa yang sudah sumbang 2.000 miliar atau 2 triliun tanpa banyak liputan? Bolak-balik conference macam kebiasaan SBY bos kalian. Nah, itu bentuk nyata berbuat untuk sesama di masa pandemi. Coba para politikus, pengamat, dan para pembenci itu sudah berbuat apa? Paling sumbang nyinyiran yang dipahami sebagai kritikan. Jika para kader Demokrat itu bertekad bulat benar-benar mau perang melawan buzzer, maka tak perlu dikomando dan diorganisir para pecinta NKRI, sudah pasti akan ladeni dengan senang hati. Kerahkan saja para buzzer Demokrat, pasti rakyat pecinta NKRI bakal menyambut dengan hangat dan pastikan hingga tahun 2024. Pada dasarnya mereka itu maunya enak sendiri, bebas ngebacot kepada pihak lain dengan narasi nyinyir bau anyir tanpa dipikir asal dipelintir. Sedang rakyat disuruh diam tak diperkenankan membela orang yang sedang direndahkan. Loh, lah kok enak? Kalau mereka para politikus busuk dan pengamat sesat itu bebas berbicara, bebas kritik karena sembunyi di balik kata demokrasi, lalu apa bedanya dengan rakyat? Apakah tidak boleh juga menggunakan alasan demokrasi sebagai bentuk mengekspresikan diri?
Partai Demokrat ini terlihat depresi berat. Sudah begitu berlaku. Melalui Andi Arief, Ketua Bapilu menyatakan perang melawan buzzer. Apa mereka tidak ingat? Lawang melawan seorang Denny Siregar saja keroyokan macam preman kampung kok. Ini malah nantang buzzer pecinta NKRI yang rata-rata cinta Jokowi. Jika serius mau melawan buzzer pemerintah, lalu kenapa para kader dan nyonya besar Demokrat memblokir para akun rakyat? Apakah memang begitu cara melawan buzzer? Sungguh tak gentleman dan terkesan amatiran. Baru kena satir dan sindir main blokir. Dan ini perlu dicatat oleh kader Demokrat. Perhatikan, ada 85.607.362 jiwa yang memilih Jokowi di Pilpres 2019. Tak perlu semua, cukup 10% saja yang disebut buzzer pemerintah seperti tuduhan. Maka akan ada 8.560.736 juta buzzer yang siap perang di udara. Bagaimana para kader Demokrat yang terhormat?